Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kehidupan Batin dan Metafisika Orang Jawa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Amalia sebagai moderator, dan pemateri 1 Mbak Amrina Rosyada, dan pemateri 2 Mas Muhammad Yusrul Falah. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kali ini kelompok kami akan menerangkan dengan tema keadaan batin dan metafisika orang Jawa. Yang poin pertama yaitu 1. Pengertian kebatinan dan sejarah munculnya. Kata kebatinan diambil dari istilah batin. Istilah batin diambil dari bahasa Arab batinia yang berarti di dalam. Batinia adalah orang-orang yang mencari arti yang dalam dan yang tersembunyi dalam kitab suci. Mereka mengartikan kata-kata itu menurut bunyi hurufnya, akan tetapi menurut interpretasi yang dalam bahasa Arab disebut ta'wil. Penjelasan suatu kata dengan arti lain daripada bahasa yang sebenarnya. Kebatinan, kepercayaan, dan kejawen merupakan sama istilah dalam penyebutan, tergantung dari penganut masing-masing yang terlihat dari sudut pandang dan masing-masing. Niels Mulder menyebutkan bahwa kejawen disebut sebagai Javanisme, sebagai agama beserta pandangan hidup orang Jawa, menekankan ketentraman batin dan keselarasan dan keseimbangan. Yang poin 2 yaitu macam-macam ajaran kebatinan. Menurut Rahmat Subyogo dalam bukunya Agama Asli Indonesia, kebatinan merupakan regenerasi agama Indonesia yang berusaha menggali harta terpendam dari pusaka kebudayaan asli. Dengan anggapan bahwa kehidupan masyarakat dewasa ini tengah dilanda krisis moral, ada 3 ajaran-ajaran yang utama dalam aliran kebatinan. Yang poin A, ajaran ketuhanan. Kebatinan adalah teologi yang bercorak panteistis. Oleh karena dalam pandangan tersebut tergambarkan bahwa intisari manusia esensinya sama dengan Tuhan. Yang poin B, ajaran tentang manusia. Demikian pula ajaran ketuhanan apa dan siapa manusia itu perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Yang poin C yaitu ajaran tentang alam. Berkenaan dengan pendapat ajaran kebatinan tentang alam, mereka membaginya menjadi 2. Pertama alam gaib dan kedua alam lahir. Menurut Profesor Muhammad Muhsin Jayadiguna, aliran kebatinan di Indonesia dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, 1 golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib. Yang nomor 2, golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Yang nomor 3, golongan yang berniat mengenal Tuhan selama manusia itu masih hidup dan menebus dalam rahasia. Nomor 4, golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling harga menghargai. Demikian dari saya. Untuk pemateri 2 akan dilanjutkan Mbak Amrina Rosyade. Pengertian metafisika dalam Jawa. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yakni metafisika, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Metafisika hakikatnya merupakan hasil pemikiran filsafat yang bertolak belakang dari eksistensi manusia dan alam dunia sebagai wujud nyata yang dapat ditangkap dengan panca indera. Dapat dijelaskan bahwa metafisika Jawa telah berkembang sesuai kemampuan pikir dan pemahaman masyarakat Jawa terhadap eksistensi dirinya, alam sekitarnya, dan Tuhan sebagai objek yang disembah.
Dalam metafisika Jawa dijelaskan dan digambarkan cara manusia meningkatkan dirinya atau mentransformasikan dirinya dari dunia materia yang fana menuju dunia yang mutlak, yang kekal kepada Gusti sebagai akhir dari kesempurnaan yang hakiki. Untuk mencapai kesempurnaan yang hakiki diperlukan ngilmu. Ngilmu berbeda dengan kawruh yang sekedar ilmu pengetahuan. Ngilmu merupakan ilmu pengetahuan yang harus dipraktikkan dengan disiplin tinggi. Bahkan beberapa di antaranya terdapat beberapa pantangan. Terdapat perbedaan antara ilmu dengan ngilmu. Dalam hal ini, ngilmu adalah ilmu yang disertai dengan lelaku atau tindakan tertentu dengan syarat-syarat yang ketat atau disiplin yang tinggi mengenai apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Kesimpulan dari penyampaian makalah adalah kebatinan diambil dari istilah batin. Batin diambil dari bahasa Arab, yakni batiniyah yang berarti di dalam. Batiniyah adalah orang-orang yang mencari arti yang dalam dan yang tersembunyi dalam kitab suci. Kebatinan, kepercayaan, dan kejawen merupakan sama istilah dalam penyebutannya. Tergantung dari penganut masing-masing yang melihat dari sudut pandang dan masa masing-masing. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yakni metafisika, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Metafisika hakikatnya merupakan hasil pemikiran filsafat yang bertolak belakang dari eksistensi manusia dan alam dunia sebagai wujud nyata yang dapat ditangkap dengan panca indera. Maka dapat dijelaskan bahwa metafisika Jawa telah berkembang sesuai kemampuan pikir dan pemahaman masyarakat Jawa terhadap eksistensi dirinya, alam sekitarnya, dan Tuhan sebagai Gusti atau objek disembah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa didiskusikan nanti. Dan apabila ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.